Banyuwangi itu sebenarnya maju tidak karena menjual destinasi sebenarnya. Kegiatan-kegiatan dan strategi apa sih yang dikeluarkan oleh Yuk Banyuwangi untuk terus bertahan? Kalau suatu saat pandemi ini sudah mereda, Banyuwangi itu dijamin siap. Karena apa? Karena Banyuwangi itu selalu mempertahankan standar. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat sore, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Hari ini saya bersama dengan Mas Didi Indra Pratama. Halo Mas. Halo Celia. Oke, Mas Didi ini adalah CEO dari Yuk Banyuwangi dan juga alumni dari Untak Banyuwangi. Luar biasa banget ya hari ini sore ya. ini bisa ngobrol bareng sama Mas Didi langsung. Lintas generasi ini. Oke, lintas generasi. Aku Untak ya sekarang, terus ini ada alumninya di sini. Oke, saat ini kita akan berbicara terkait dengan gimana sih pelaku wisata bertahan dan prestasi di era pandemi. Kan kesulitan ya Mas ya? Iyalah, Oke, sebelum kita pastinya. kesana lebih lanjut, Yuk Banyuwangi itu apa sih? Sejak kapan sih didiriin? Ya, Yuk Banyuwangi itu adalah platform kolaborasi pelaku wisata di Banyuwangi, bentuknya e-commerce. Kita berdiri itu tahun 2014, jadi udah 7 tahun jalan. Oke, 7 tahun sampai sekarang. Iya. Kira-kira udah meluas seberapa luas sih Yuk Banyuwangi? Sampai mancanegara? Oke, jadi jangkauan kita itu, kita kan spesialis trip ke Banyuwangi. Jadi wisata kita itu ya Banyuwangi toh. Jadi kita bukan membawa orang Banyuwangi wisata keluar, tapi membawa seluas mungkin orang dari luar Banyuwangi masuk ke Banyuwangi. Jadi klien kita itu seluruh Indonesia, tentunya kota-kota besar dan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Oke, luar biasa. Ya. Kenapa nih ada yang unik dari Mas Didi? Kenapa memilih untuk di bidang travel agent? Kan itu sesuatu yang luar biasa ya menurut aku, karena kan mempertahankan pariwisata di Banyuwangi, memperkenalkan pariwisata di Banyuwangi. Secara Mas Didi generasi milenial sekarang maunya ya yang enak-enak, kan pekerjaan banyak ya yang selain travel agent. Gimana nih? Kenapa memilih? Jadi awalnya kan 2014 ya, waktu itu masih kuliah Untak. Masih kuliah Untak. Jadi wisata Banyuwangi tahun 2014 itu bisa dibilang udah mulai berkembang, bertumbuh itu. Udah mulai rame. Jadi tamu udah pada masuk. Hanya saja pelaku wisata lokal ya, pemuda lokal, UMKM lokal itu hanya sekadar menjadi penonton. Artinya adalah mereka yang bawa tamu itu adalah travel dari luar. Mostly Jogja, Denpasar dan Surabaya. Mereka datang masuk hotel, ke destinasi, makannya yang di pinggir-pinggir jalan, habis itu pulang. Jadi pemuda daerah, UMKM yang masuk-masuk itu nggak merasakan dampak gitu loh. Terus kita mikir gimana ya supaya kita itu mendapat manfaat nih ke depan ketika pariwisata Banyuwangi semakin ramai. Akhirnya karena saya basicnya adalah anak marketing, saya punya teman yang di HPI yang bisa promo wisata, ada yang di destinasi. Kita bikin apa yuk? Yuk kita bikin paket wisata. Kita tawarkan ke orang yang ada di luar kota. Akhirnya responnya positif. Semenjak itu kita menemukan momentum di mana orang itu ternyata ke Banyuwangi itu tidak hanya untuk ke Ijen habis itu pulang, enggak. Mereka bisa ke Ijen, habis itu turun ke Kemiren, ketemu orang Osing. Oh, mereka ngomong bahasa apa? Itu bahasa Osing, Pak. Kalau orang luar kan nggak bisa menjelaskan. Benar. Yang bisa adalah kita orang Banyuwangi. Ngajak makan apa? Pecel pitik. Masa jauh-jauh ke sini makannya KFC? KFC mah di kotanya ada, tapi kalau ke sini makan ini loh, Pak. Ini ada pecel pitik. Mereka ngopi, kopinya Kemiren. Kalau di sana mereka minum Excelso, Starbucks. Di sini mereka minum kopi Kemiren. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan destinasi, tapi mereka dapat pengalaman. Kan tagline-nya Banyuwangi, inget gak? Kunjungi Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Jadi ketika mereka punya pengalaman yang bagus, mereka ngajak kembali temennya, saudaranya. Akhirnya Banyuwangi makin ramai. Seperti itu. Jadi kesadaran awareness dari pemuda Banyuwangi sendiri, gitu kan Mas? Awalnya seperti itu dulu. Iya sih, dilihat juga ngerasa miris ya Mas ya, melihat kayak kok travel agent dari luar, kok kita yang di Banyuwangi ini nggak punya travel agent sendiri kayak gitu ya kan. Terus padahal komplit banget paket yang ada di Banyuwangi, dari festival-festivalnya, dari makanan-makanannya. Kan nggak semua orang tahu, bisa menjelaskan, bisa mempresentasikan sebaik kita harus bangga, kita apalagi culture-nya Banyuwangi kan kuat, kental. Kan nggak semua yang di luar ditanya, misalkan kenapa kok itu kasur dijemur di depan
di depan. Nah itu festivalnya seperti itu adatnya. Kita bisa menjelaskan, kalau orang luar kan bingung. Jadi wisatawan tuh bukan dapat pengalaman, malah dapat bingung. Jadi itulah tugas kita untuk memperkenalkan culture di Banyuwangi. Oke. Menurut Mas Didik nih, pariwisata Banyuwangi itu seperti apa indahnya? Iya, jadi Banyuwangi itu bukan kata saya ya, ini dari user, dari pengunjung-pengunjung, Banyuwangi itu bagus banget Mas. Tidak hanya wisatanya, tapi mereka juga mengapresiasi bagaimana mereka merasa nyaman di sini. Kotanya bersih, ya. Saya ingat banget apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Anas itu. Banyuwangi itu sebenarnya ya, maju tidak karena menjual destinasi sebenarnya. Jangan salah, bukan karena destinasi kita itu nomor 1. Kalau orang nyari pantai yang pasirnya putih, orang ke Lombok, orang ke Labuan Bajo, orang pengen yang underwaternya bagus, mereka bisa ke Raja Ampat. Mereka datang ke sini karena Banyuwangi adalah suatu tempat yang bisa menerima orang dan bisa membuat orang itu homey, merasa di rumah, fasilitasnya lengkap, kotanya bersih, makanannya enak, warganya ramah, culture-nya itu bisa dinikmati dengan berbagai macam cara. Jadi yang menjadikan Banyuwangi istimewa itu bukan destinasi yang wah kelas dunia, walaupun kita punya 3 destinasi kelas dunia, tapi kita tidak sombong karena itu, tapi kita mengangkat ini loh, kita punya culture, kita punya orang Osing, kita punya makanan dan sedemikiannya. Banyak yang bisa diperkenalkan di Banyuwangi. Banyak banget kalau di Banyuwangi. Benar. Apalagi sebelum adanya COVID itu selama 1 tahun itu penuh banyak festival ya. Yep. Jadi 2019 ya sampai 100 sekian festival. Ya, waktu itu ya. Aku aja waktu itu kaget ada festival Lentera kayak gitu kan, banyak festivalnya. Terus kayak aku awalnya di Banyuwangi tuh kayak mikir ini kok festival terus. Maksudnya nggak ada hari-hari tertentu, biasanya kan kalau festival tuh pas hari kemerdekaan. Betul. Atau mau ada hari apa hari besar tertentu ya. Ini kayak jadi pariwisata di Banyuwangi, orang berekreasi ke Banyuwangi itu kapanpun. Iya. Setiap saat kayak gitu. Jadi bisa. Iya. Apalagi kan nggak semua orang bisa libur di hari libur kan. Iya betul. Jadi sangat memudahkan buat orang kalau misalnya mau cari sesuatu yang komplit, paket komplit, datang aja ke Banyuwangi kayak betul. Gitu. Banyuwangi selalu menyediakan tempat yang luar biasa buat kalian semua. Oke. Selain itu, berbicara tentang pariwisata, kan nggak apa ya, kita udah nggak asing lagi sama yang namanya COVID-19 ya sekarang. Lini pariwisata juga terdampak. Banyak lini yang terdampak, salah satunya pariwisata yang paling besar ya kan terdampaknya. Karena ini sudah terjadi di awal 2020 Februari. Pas marak-maraknya orang berwisata itu kan Mas. Lagi rame-ramenya ya. Ramenya. Soalnya 2019 saya ingatku tuh banyak travel blogger dan sebagainya datang ke Banyuwangi. Influencer dan sebagainya. Benar-benar lagi puncak-puncaknya festival-festival kita. Betul. Terus didampak dengan COVID-19 itu sendiri. Betul. Ya kan? Gimana nih? Yuk Banyuwangi survival. Survive dari COVID-19 di awal era COVID-19. Jadi kalau ditelaah ke belakang sebenarnya kunci bertahan yang membuat kita alhamdulillah bertahan sampai sekarang itu kan ada 2. Yang pertama, ketika kita rame, ketika kita berada di atas, kita nggak jumawa dan kita banyak menyimpan. Nah dari itu kita bisa melewati 2020, walaupun waktu itu kalau saya ingat destinasi wisata itu tutup mulai dari Maret sampai Juli, bahkan setelahnya itu masih dibatasi. Jadi orang nggak bisa kesini, orang nggak bisa berkunjung, tapi kita bisa tetap bertahan dari apa yang kita hasilkan di 2019-2018, masih bisa nabung. Nah, tentu tabungan itu ada batasnya. Setelah itu, kuncinya yang kedua, yaitu sebenarnya wisata itu tidak habis, hanya volumenya mengecil. Ingat ya data BPS yang saya lihat pernah cek ya, menurun 81%, tidak 100%. Artinya kayak ibarat kue, roti, dulu itu gede, sekarang kecil. Sehingga ketika dibagi-bagi, dapatnya kecil-kecil. Ada yang nggak kebagian. Kalau dulu kan gede tuh, dibagi orang banyak masih kebagian. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Sekarang itu kecil sekali, volumenya sedikit sekali. Nah, Yuk Banyuwangi itu kan memang punya branding yang kita bangun mulai 2014 sebagai spesialis trip ke Banyuwangi yang tidak hanya menjual destinasi, tapi juga menjual pengalaman. Sehingga ada segmen market yang sudah terbentuk, yang bisa dibilang fanatik, ya, nggak mau memilih yang lain. Kalau ke Banyuwangi, orang lain nggak boleh pilih yang lain, merekomendasikan kita, dan itu mereka masih tetap berdatangan hingga sekarang, kecuali kalau destinasinya tutup seperti hari ini. Jadi masih ada aja yang berwisata lewat kami di Banyuwangi itu. Jadi berarti Yuk Banyuwangi tetap konsisten bertahan sampai saat ini. Ya alhamdulillah, karena ya ikhtiar yang dibangun beberapa tahun itu akhirnya kita terjaga selama pandemi ini. Kita bersyukur sekali. Soalnya kebanyakan orang mungkin
karena ada pandemi kayak gini langsung beralih Ada, ataupun banyak. gimana kayak gitu kan. Dan susah juga untuk mempertahankan suatu bisnis yang emang di awalnya itu besar banget income-nya. Iya. Habis itu sekarang karena misalnya lagi ada pandemi, terdampak lini dan sebagainya, harus mempertahankan suatu perusahaan itu Iya, betul. susah. Adaptasi. Sebagai CIO gimana nih Mas? Kan punya karyawan banyak. Iya. Terus habis itu agak susah juga kan karena turun kan drastis ya kan, kurus drastis. Tapi bukan nggak ada, tapi turun kayak gitu. Gimana dari sudut pandang CEO? Iya. Jadi kita di kantor itu kan 15 orang, Oke. tapi dampaknya tidak terbatas kepada 15 orang itu karena kita dalam ekosistem kita itu ada ratusan orang. Jadi kalau misalkan saya bisa menjaga yang 15 ini, yang di luar juga saya harus mikirin. Katakan ketika saya jalan tuh, ada driver bilang, gimana nih mas, kok nggak pernah ada job gitu. Pengelola destinasi bilang, kapan nih mas bawa tamu lagi ke sini. Ada vendor ini bilang, kapan nih mas ada orderan. Itu karena dampak sistemik, multiplier effect yang dulu positif, kita bawa tamu kemana-mana, sekarang ketika kita nggak bawa tamu, semuanya juga terkena. Ya, jadi dampak COVID itu sedemikian besarnya bagi industri pariwisata. Jadi ketika yang satu kena, ya misalkan travel agent kena, itu kemana-mana, hotel kena, transport kena, UMKM kena, resto kena, homestay kena. Soalnya Diet dirangkul lokal banyak. kena. Betul, jadi seperti itu. Permasalahan Oke. yang terjadi selama COVID itu sekompleks itu, Celia. Sempat ngedown nggak Mas di awal-awalnya? Pasti. Maret itu ditutup, itu campur aduk perasaan. Down, kesel, kita tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kita mempertahankan apa yang telah kita bikin, bagaimana nasib orang-orang ini ya. Akhirnya pada saat itu kan kita juga ya masing-masing saling mempertahankan diri. Akhirnya kan bisa berdamai dengan kenyataan bahwa COVID ini tidak bisa kalau kita misalkan salahnya si ini nih, salahnya si ini, nggak bisa. Kita harus semuanya kompak memahami bahwa COVID ini musibah, nggak ada yang mau COVID ini, dan kita bisa menyelesaikannya dengan gotong royong. Ya, jadi itu yang pengen lewat podcast ini saya juga ngajak teman-teman untuk memahami bahwa COVID ini nggak ada yang mau, dan COVID ini bisa kita selesaikan bersama dampaknya dengan gotong royong. Rasanya seperti itu. Mungkin di karyawannya Mas Didi ini mungkin ada yang berpendapat lain mungkin, atau ada yang mau mengundurkan diri mungkin, atau apa, itu pasti ada ya kan? Belum ada kalau di Oh, kantor. oke. Alhamdulillah Lumayan. masih betah ya, walaupun Berarti tetap bertahan ya sama walaupun- timnya benar-benar solid benar. walaupun Oke. bapaknya seperti ini ya mereka sabar. Ya mereka ya, anak Ayu Banyuwangi itu sabar-sabar ya. Oke. Sangat perlu diapresiasi. Iya benar. Sampai sekarang kayak Iya, gitu. Oke, bersyukurlah. selain itu kegiatan-kegiatan dan strategi apa sih yang dikeluarkan oleh Yuk Banyuwangi untuk terus bertahan? Karena kan lumayan susah ya Iya, kan, betul, kita bahas tadi. Terus habis itu terkait dengan pandemi ini yang sedemikian rupa, emang masih ada pergerakan pariwisata, pergerakan manusia masih ada terkait dengan COVID-19 ini masih ada. Tetapi kan tidak sebanyak dulu Iya, kayak gitu. betul. Terus habis itu strategi apa yang harus kita lakukan supaya lini pariwisata tetap bergerak, meskipun cuma sedikit, Iya. tapi tetap bergerak kayak gitu. Ya. Jadi kalau dulu entrepreneur itu kan hidup di masa depan ya. Pengusaha itu katanya orang hidup di masa depan, sehingga kita itu mengisi hari-hari kita itu dengan rencana, planning, kemajuan, inovasi dan lain-lain. Hari ini di mana masa depan tidak jelas, kita tidak pernah tahu COVID ini ngasih apa lagi ke kita, kejutan apa lagi yang dikasih COVID. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan sampai semua ini selesai. Itu. Nah, bertahan ini bisa diterjemahkan di bisnis sebagai menjadi tetap relevan di pasar. Jadi saya selalu sampaikan ke semua pelaku wisata. Jadi di Banyuwangi ini rasanya era kompetisi sudah lewat ya. Kita era kolaborasi. Saya sampaikan ke semua pelaku wisata bahwa hari ini ketika tamu tidak datang, kita boleh sejenak istirahat sambil tetap mempertahankan brand kita ke masyarakat. Tujuannya apa? Ketika suatu saat pariwisata pulih, pandemi ini berakhir, ya ini jaminan. Saya bisa memastikan bahwa ketika pandemi ini berakhir, pariwisata pasti meledak. Pertanyaannya adalah kapan ini berakhir. Nah, kita nggak pernah tahu. Dan ketika itu terjadi, kita harus siap. Dengan apa? Dengan brand yang masih kuat. Orang ketika ke Banyuwangi ingat sama kamu, pelayananmu bagus, kamu siap menerima order, siap jalan. Itu yang harus disiapkan mulai sekarang. Ya, jadi sambil misalkan ada nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan, ibaratnya ini ya realita ya, orang harus bertahan hidup, tapi ya sambil diopeni lah pariwisata. Jangan di 2019 pariwisata ini bisa ngasih kamu hidup, kamu bisa beli mobil, kamu bisa liburan. Setelah
jadi seperti ini ditinggal dak gitu aja, itu kan kayak gimana gitu loh. Jadi menyanyiakan. Iya, benar sekali. Saya seperti itu. Aku juga ngelihat Instagramnya tetap aktif. Iya. Tetap memperkenalkan kayak tempat-tempat destinasi, padahal kan nggak bisa ke sana. Kok tetap diperkenalkan kayak info gitu. Terbaru, kita juga ada virtual tour. Jadi kita ada YouTube. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu kayak gimana sih Kawajian dan destinasi-destinasi lain di Banyuwangi, itu kita ada virtual tour lengkap destinasi wisata Banyuwangi di YouTube-nya Yuk Banyuwangi. Oke, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian yang nonton di luar dari Banyuwangi ataupun orang Banyuwangi yang belum pernah berwisata keliling gitu hotel-hotel belum pernah, misalkan hotel dulu kayak apa sih isinya, itu ada. Oke, berwisata bersama dengan Yuk Banyuwangi secara virtual gratis gratis di juga di YouTube-nya Yuk Banyuwangi. Oke, ini ide bagus sih Mas. Soalnya jadi menarik perhatian seseorang. Jadi mereka inget sama kita kan. Oh ya kemarin di Yuk Banyuwangi tuh gitu. Apalagi gini Mas, kalau lagi masa pandemi ini kan kebanyakan orang work from home. Terus kerjaannya online di rumah. Kan bosan, penat dan sebagainya. Pasti. Terus lebih aktif ke media sosial. Lebih aktif ke nge-start apa. HP-nya aja kan setiap hari kayak gitu. Jadi pasti bakal disimpan-simpan. Oh, aku pengen. Jadi kepengen. Kalau setiap hari agen dari pariwisata itu memunculkan destinasi, konten-konten. Jadi kita juga jadi gregetan pengen ke sana. Setelah pandemi berakhir, ya udah ke sana. Karena kecenderungan manusia itu suka lupa, Mas. Iya, kalau nggak diingetin kan. Benar. Makanya itulah yang saya maksudkan, kalau sambil jalan ya jangan ditinggal, dirawat, post konten, bikin status. Kalau misalkan sempet chat, apa kabar dan lain-lain kan nggak apa-apa, supaya kita tetap relevan dan diingat, seperti itu. Jadi bertahan di masa pandemi itu nggak usah susah-susah ya Mas ya. Cukup dengan tetap menstabilkan apa yang selama ini udah dibangun. Iya. Jadi tetap stabil. Jangan sampai habis gitu aja. Sambil mempersiapkan inovasi, ide-ide baru kayak gitu. Tinggal nanti setelah pandemi, boom. Iya, harapannya seperti itu kan. Iya benar. Karena nggak mungkin nggak berakhir. Entah masih setahun lagi atau kapan kita nggak tahu. Kan kita hanya nggak tahu kapan, tapi ini pasti berakhir kok, pasti. Aku bertanya sama orang-orang ini ya, misalnya lagi ngadain kayak buat bisnis di masa pandemi, kok mau ya buat bisnis di masa pandemi, kita tanyain gitu. Terus katanya, ya nggak apa-apa, aku membangun dari masa sekarang, jadi ketika nanti pandemi berakhir, orang tuh udah kenal sama aku. Iya, kayak betul. Gitu. Itu katanya. Kan menanam dulu kan. Iya. Jadi, gini ya strategi-strategi orang-orang. Aku jadi mikirnya kayak gitu. Bukannya kebanyakan orang mungkin yang berpikiran sempit dan sebagainya tuh mikir, enggak di masa pandemi sepi, males kayak gitu. Ternyata itu strategi orang-orang kayak gitu. Soalnya banyak yang buat ini baru kan, bisnis baru, makanan, kuliner dan sebagainya. Kafe ya, lagi rame banget ya. Padahal nggak bisa nongkrong. Belum boleh kan dine-in. Soalnya setiap orang tuh butuh inovasi baru, butuh tempat-tempat baru. Dan Mas Dona kemarin aku ngobrol sama Mas Dona, katanya berwisata tuh bisa di sekeliling kita, semua tempat itu semua adalah tempat destinasi wisata. Sekarang kan tren-tren wisata udah banyak. Orang-orang datang ke tempat wisata tuh bukan hanya cuman melihat pemandangannya, tapi belajar juga culture-nya di situ. Terus habis itu sekalian ini staycation ya kan Mas? Apalagi lagi tren kan staycation itu sekarang. Paling sering apa sih Mas? Orang-orang datang ke pariwisata ke sini couple trip ya? Iya, couple family yang paling sering ya. Iya benar banget. Lagi jalan soalnya sekarang prewed-prewed di tempat wisata ya kan? Betul, lagi musim. Nah, berarti tetap bergerak ya sampai sekarang. Yeah. Terus gimana sih bisa berprestasi itu? Pas lagi COVID lagi. 2020 bulan Desember ya? Desember 2020. Dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Luar biasa sekali ya Banyuwangi. Gimana sih bisa dapat prestasi di masa pandemi? Jadi waktu itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengusulkan kami. Saya tanya, Pak, kan banyak tuh travel yang lebih senior, yang lebih besar gitu. Pun ketika kami diberi penghargaan, saya tanya ke Dinas Provinsi, kok kami? Kan banyak tuh. Di Surabaya kan travel besar-besar. Karena mereka itu menghargai kolaborasi dan menghargai effort dari bawah ke atas. Dari anak muda seperti kita ini. Jadi orang dinas itu cerita kayak gini. Kalau di luar, orang itu bikin bisnis gini nih. Ini ada modal besar. Jadi top down, dari atas ke bawah. Ada modal besar, katakan berapa M, ayo nyewa gedung, bikin ini, beli mobil, habis itu kita bikin travel agent.
kalau UU Banyuwangi kan nggak ada modal, hampir nggak ada modal. Anak mahasiswa semester 4 modal dari mana? Jadi saya bisa apa nih? Saya bisa marketing, ada yang bisa bikin paket, ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa guiding, ada yang bisa masak, ada yang kenal UMKM kuliner. Ayo kita kumpul yuk bikin sesuatu, bikin paket wisata. Paket wisatanya ditawarkan ke tamu, tamunya datang satu persatu, tamunya puas ngajak yang lain. Makin lama makin rame, volumenya makin besar, makin besar, makin besar. Jadi dari atas ke bawah. Kalau tadi kan top down, kalau ini bottom up lah. Itulah yang hari ini perlu kita wacanakan, perlu kita besarkan, bahwa kita tuh memulai bisnis nggak harus dari modal besar, tapi kita bisa dari kolaborasi skill kita yang original dipadukan dengan teman-teman kita menjadi sesuatu yang besar. Nah itu yang diapresiasi. Oke, luar biasa banget ya. Jadi apa namanya ya? Untuk dapat berprestasi dalam bisnis itu harus dari bottom to top ya kan? Bisa. Sekarang itu bisa kok. Jadi model HP, medsos, pos aja ini bisa kok sekarang. Sesederhana itu. Benar banget. Sekarang apalagi udah dimudahkan sama namanya digitalisasi, gadget dan sebagainya. Memperkenalkan wisata ataupun bisnis kita tuh gampang banget sebenarnya. Tinggal foto, tawarin, satu nyantol, dilayani, nanti yang puas nambah satu lagi, kayak gitu aja. Yang penting konten ya kan? Iya, konsisten. Konsisten juga. Oke. Kira-kira nih, sebagai alumni dari Untak kan, untuk sampai saat ini pasti ada akademik yang benar-benar memperkuat hingga sampai saat ini nih Mas Didi bisa bertahan sampai saat ini. Dari skill manajemennya, pemasaran dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang paling berkenan di Mas Didi selama di Untak gitu? Jadi saya jujur sekali merasa berhutang karena UU Banyuwangi juga saya bikin 2014 ketika jadi mahasiswa semester 4 Untak ya. Saya di perjalanannya banyak minta pendapat Pak Agus Rianto, Bu Yovita, ini bagaimana Pak? Mereka membimbing saya. Yang bikin UU Banyuwangi dulu awal-awal juga dibantu sama teman-teman Untak. Jadi benar-benar. Tapi kalau ditanya apa skill utama yang menjadikan UU Banyuwangi sampai seperti ini, nggak lebih ke soft skill, nggak hard skill. Saya nggak pintar menghitung, saya nggak pintar apa, tapi jiwa Untak ya, jiwa Untak kan gotong royong nih. Kita kan kampus demokrasi, di mana gotong royong ini bisa menciptakan hal yang besar. Itu yang hari ini sampai detik ini masih saya pegang. Jadi saya ini bukan Superman, saya itu nggak pinter. Sepinter-pinter apapun saya masih punya kekurangan. Tapi kalau kita mau kolaborasi, kalau kita mau gotong royong, masalah sebesar apapun, jangankan cuma bikin travel agent nih, ya yang kita menyelesaikan masalah-masalah bangsa aja bisa nih. Ya ilmunya Untak kan gitu, apalagi cuma bikin bisnis. Jadi itu yang saya pegang, gotong royong, etos gotong royong dan kekompakan itu yang harus kita sebagai anak Untak nih, kita harus pegang terus. Benar banget. Apalagi sekarang alumni Untak itu udah luar biasa kerennya. Keren. Kayak Mas Didik yang udah punya UU Banyuwangi. Terus banyak lagi sampai dikenal sampai ke dapat penghargaan dari gubernur dan banyak lagi yang lain. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya apa yang kampus berikan ke kamu, tapi apa yang kita berikan ke kampus ya kan. Kita harus memperkenalkan nama kampus kita dengan ini kita sendiri kayak gitu. Harus bangga karena tentu saja kita punya apa yang dibanggakan itu, gotong royong, kekompakan itu kita punya gitu. Jadi kalau anak Untak mau bikin bisnis rasanya nggak kesulitan. Karena apa? Bikin warung kopi, teman-temannya pada datang semua, yakin. Bikin warung nasi kucing tuh ada Suryanto, dibeli semua. Yang beli siapa? Anak Untak. Dari situlah bisnis tumbuh. Jadi nggak selalu modal besar, nggak selalu kamu harus dari kampus luar yang nggak, kita bisa mulai dari sini. Benar. Soalnya relasi. Iya, relasi sekitar. Itu kekuatan kita itu di situ. Konaknya kompak-kompak. Kalau kesulitan tinggal datang aja ke dosen. Iya. Gimana nih Pak? Tolong dibantu. Iya, ini kira-kira kurangnya apa produk saya? Kira-kira gimana kayak gitu. Kan di Untak juga ada program-program kewirausahaan. Benar, benar banget. Itu sangat menunjang ya, menunjang karir. Teman-teman harus yang nggak usah sungkan-sungkan ikut aja. Gagal ya biasa lah, tapi ya ikut aja. Yang penting ilmunya kan dapat, bisa belajar. Benar. Daripada teori aja ya. Harus langsung praktek gitu kayak Mas Didik. Biar merasakan ya. Iya, waktu itu Mas Didik semester 4 ya, semester 4 mau ke 5. Kayak aku ya sekarang. Iya, betul. Oke. Harus berinovasi nih aku habis ini. Semangat Celia dan teman-teman. Oke, siap. Oke. Kira-kira nih kita udah bahas terkait dengan strategi, terus habis itu gimana berprestasi tetap di masa pandemi. Tips dari Mas Didik nih untuk persiapan nanti kalau misalnya mau berwisata nih di Banyuwangi. Kan sekarang pada bertanya-tanya kan, gimana nih cara aku ke Banyuwangi, harus kayak gimana? Apalagi kalau misalnya lewat
tour agent, travel agent lewat Banyuwangi itu harus kayak gimana dan sebagainya, apa yang harus dipersiapin, tes covid lah apalah dan sebagainya, itu gimana Mas? Jadi sebelum kita memikirkan untuk gimana caranya kita liburan, ayo bareng-bareng sekarang kita patuhi protokol kesehatan, patuhi anjuran pemerintah supaya kondisi mereda. Ya, jadi nggak ada gunanya kita merencanakan liburan kalau pandeminya seperti ini nggak terkendali. Nanti gagal lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suatu saat pandemi ini sudah mereda, Banyuwangi itu dijamin siap. Karena apa? Karena Banyuwangi itu selalu mempertahankan standar. Satu contoh misalkan, destinasi wisata di Banyuwangi ini nggak buka setiap hari. Jadi ada satu hari di mana dilakukan evaluasi, pembersihan, dan disinfektan. Jadi semua warung, destinasi itu dibersihkan semua, dicek. Kemarin prokes nggak? Kemarin prokes. Oh ya nggak prokes, tutup dulu. Jadi seketat itu. Jadi jangan khawatir ketika Anda suatu saat datang ke Banyuwangi, mulai dari travelnya, mulai dari fasilitasnya, hotel, destinasi, siap dengan protokol kesehatan sehingga ketika Anda kesini akan merasa aman, nyaman, dan sehat, dijamin. Benar. Apalagi ada udah ada bersertifikat CHSE, ya kan? Dari Kementerian Pariwisata kan, ya, benar banget. Yang nggak dapat nggak boleh beroperasi kan di sini. Jadi memang seketat itu di Banyuwangi. Jadi yang masih bisa beroperasi benar-benar menjamin keselamatan, kenyamanan pengguna wisatawan yang datang ke sini. Apalagi bagian-bagian lini-lini pariwisata yang ada di Banyuwangi itu harus udah divaksin sekarang ya kan. Betul. Benar. Jadi harus benar-benar di nomor 1 kan, mereka harus benar-benar sudah vaksin supaya nanti ketika orang berdatangan ke Banyuwangi mereka merasa aman, nyaman kayak gitu. Kemarin 1.700 pelaku wisata vaksin di Banyuwangi. Itu rekor. Jadi di Jatim paling banyak di Banyuwangi. Luar biasa. Berarti sangat memperhatikan, pemerintah sangat memperhatikan lini pariwisata ya. Pariwisata itu sampai minta langsung ke kementerian. Jadi kepala dinasnya langsung request ke menterinya untuk ini Banyuwangi tolong, karena Banyuwangi ini siap gitu. Akhirnya memang kita kan tercatat sebagai vaksin pelaku wisata terbanyak di Jatim. Benar. Udah luar biasa sekali Banyuwangi ini. Kepala dinasnya juga alumni Untak. Jadi alumni Untak tuh ada di mana-mana teman-teman. Bukan promosi, tetapi ini kenyataan. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi kebingungan kan udah mau masuk ajaran baru nih, udah mau masuk ajaran baru. Nah, bisa nih langsung daftarkan diri di Untak. Sekampus sama Sally ya Mas. Sama Mas Didik juga. Sealumni Sealma mater ya. Ya, sealma mater. Nggak usah jauh-jauh, di Banyuwangi aja. Apalagi yang asalnya dari Banyuwangi kan. Terus tetap protokol kesehatan juga. Kita kan satu wilayah kayak gitu, nggak usah jauh-jauh. Kayak gitu di Banyuwangi udah ada kampus keren, kampus Untak. Siap. Untuk travel agent luar biasa sekali ya. Pemerintah Banyuwangi itu benar-benar perhatian terhadap lini pariwisata di Banyuwangi. Apalagi kita punya tempat-tempat pariwisata yang dibilang itu luar biasa. Level dunia gitu. Level dunia. Ada Ijen, Jilen. Gitu. Banyak sekali. Apalagi udah mau terdaftar di UGG ya habis ini. UNESCO. Gitu. Jadi kita semoga lah ya, doakan ya teman-teman, semoga Geopark Ijen lolos ke Geopark Global UNESCO. Jadi butuh doa dari teman-teman sekalian juga. Iya benar. Ini demi Banyuwangi. Iya, kebanggaan dong kita. Jadi nggak banyak kan di Indonesia itu, kalau nggak salah sekarang baru 3 atau 4. Jadi nanti kalau ini sukses kita yang keempat atau yang kelima. Danau Toba, Danau Batur, mana lagi. Jadi Ijen ini potensi sekali. Ya, apalagi benar-benar Blue Fire kan satu-satunya. Iya, satu-satunya di dunia. Itu udah verified ya. Jadi bukan 2 di antara satu-satunya di dunia itu cuma di Banyuwangi. Saya satunya itu musiman ya, cuma tahunan. Dan tidak terdokumentasi katanya. Jadi konon katanya ada, tapi tidak ada dokumentasi. Kalau sini kan orang kalau misalkan asal nggak hujan, asal nggak terang bulan, orang bisa lihat itu dijamin. Seru banget kayaknya ke Banyuwangi. Jadi Banyuwangi paket komplit banget untuk pariwisata kayak gitu. Teman-teman jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita berdoa semoga Indonesia, dunia segera sembuh dari COVID-19, pariwisata dan lini-lini yang terdampak lainnya kembali normal. Jangan lupa cek IG Yuk Banyuwangi, scroll, cari tempat-tempat destinasi yang ingin kalian tujui, dan nanti ketika reda langsung datang ke Banyuwangi. Dijamin keren dan juga paketnya komplit banget di sini. Jangan lupa ya, ditunggu sama Yuk Banyuwangi. Sekian podcast Rumah Digiri bersama Mas Didi, Indra Pratama. Saksikan terus podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat jam 4 sore live streaming di YouTube Rumah Digiri, dan akan di-up lagi nanti setiap hari Minggu di YouTube Rumah Digiri.
Tetap saksikan terus ya, dan jangan lupa protokol kesehatan ya. Pariwisata itu indah, luar biasa.